Dalam tahun ini kita bicara tentang mencapai kedewasaan penuh. Dalam bulan ini kita bicara tentang dewasa dalam memilih, seri yang kelima. Saya tulis di sini, hidup adalah pilihan. Sebuah cerita hidup tidak akan berlanjut tanpa keberanian untuk memilih. Anda dan saya sadar tidak sadar dalam hidup kita ini akan selalu diperhadapkan dengan yang namanya pilihan-pilihan hidup. Ketika Anda mulai sekolah, Anda diperhadapkan dengan pilihan. Mungkin waktu masih TK, masih SD mungkin dipilihkan, tapi ketika mulai SMP, SMA, kuliah atau tidak kuliah, itu pilihan yang Anda ambil dalam hidupmu. Dan pilihan-pilihan dalam hidupmu itu harus benar-benar disertai dengan yang namanya kedewasaan. Karena kita tahu bahwa ketika Anda memilih tanpa kedewasaan, maka akan berakhir dengan suatu penyesalan, termasuk dalam memilih pasangan hidup. Dalam hidup selalu ada pilihan dan semua ada resiko. Hidup kita itu sadar tidak sadar, setiap pilihan dalam hidupmu itu penuh dengan resiko. Nah, saya percaya Anda dan saya, ya, ketika diperhadapkan dengan pilihan di dalam dunia ini, ketika kita percaya Yesus, ada dua pilihan: dunia atau Yesus. Pilihannya dua. Ya. Saya percaya ketika Anda mau datang ke tempat ini, Anda mau beribadah, saya percaya Anda dan saya memilih Yesus dalam hidup kita. Nah, ketika Anda dan saya memilih Yesus, itu berarti Anda dan saya memilih jalannya, kebenarannya, dan hidupnya untuk dinyatakan dalam hidup kita supaya bisa sampai pada kekekalan. Ya, di sini. Jadi kita memilih jalannya, kebenarannya, dan hidup Yesus untuk dinyatakan dalam hidup kita supaya bisa sampai pada kekekalan. Yohanes 14 ayat 16 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kita perhatikan kata tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, ini bicara apa? Bicara kekekalan sebenarnya. Jadi saya mau katakan dalam hidup kita, apapun itu berkaitan dengan kekekalan, mati kekal atau hidup kekal. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus benar-benar menyadarinya. Ketika Anda memilih Yesus, berarti Anda mesti memilih jalannya Yesus. Yesus katakan, Akulah jalan. Berarti hidupmu adalah jalan Yesus. Ketika kau memilih Yesus, kau mesti memilih kebenarannya. Akulah kebenaran. Artinya engkau mesti ada di dalam kebenarannya Dia. Kebenaran Yesus, bukan kebenaran dunia. Ketika engkau berkata, aku percaya Yesus, engkau memilih Yesus, hidupmu mesti Yesus. Itu sesuatu yang Anda dan saya mesti tahu. Kadang-kadang banyak orang Kristen itu tidak menyadari ini. Seringkali banyak orang Kristen ketika memilih Yesus, percaya Yesus, tidak mau di jalannya Yesus. Aku mau Yesus, tapi aku gak mau jalannya, gak bisa. Aku mau Yesus, tapi aku gak mau kebenarannya, gak bisa. Aku mau Yesus, tapi aku mau hidup semaunya saya sendiri. Apa yang saya pikirkan baik, saya mau itu, gak bisa. Ketika Anda memilih Yesus, Anda mesti memilih jalannya. Anda dan saya mesti memilih kebenarannya, dan Anda dan saya mesti memilih hidupnya Yesus. Hidup yang dimana menyenangkan hati Yesus. Nah, ini artinya
kita siap hidup di dalam Yesus, jalannya, kebenarannya, dan hidupnya. Dan kalau Anda memilih Yesus, jalannya adalah jalan salib. Di sini saya kasih gambar. Lukas 9 ayat 23, coba sama-sama kita baca. 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Yesus jelas menyampaikan ini dengan tegas, singkat dan jelas. Dikatakan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Jadi Anda dan saya harus berani untuk menyangkal diri. Menyangkal diri itu bagaimana? Waktu saya lihat di dalam terjemahan yang lain, dikatakan begini. Kemudian Yesus berkata kepada semua orang yang ada di situ, orang yang mau mengikut aku harus melupakan kepentingannya sendiri, memikul salibnya tiap-tiap hari dan terus mengikuti aku. Artinya hidupnya sudah bukan lagi dirinya lagi, bukan untuk kepentingannya lagi. Ketika Anda bekerja untuk kepentingannya Tuhan. Di dalam pekerjaanmu, apa yang kamu lakukan, dikatakan lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Bukan untuk diri, tapi untuk Tuhan, untuk kepentingannya Tuhan. Bagaimana ketika aku bekerja, apa yang aku kerjakan dalam pekerjaanku itu bisa mempermuliakan nama Tuhan. Ketika anak menghormati orang tua, dia menghormati orang tua bukan karena dirinya. Karena kalau anak menghormati orang tua karena dirinya, dia akan memberhalakan orang tua, maka yang terjadi dosa. Dan bagaimana seharusnya Anda menghormati orang tua karena kepentingan Yesus, karena mengasihi Yesus, sehingga Anda mengasihi orang tua, menghormati orang tua. Sehingga ketika orang tuamu datang sama kamu dimarah-marah walaupun kamu gak salah, karena kamu tahu hidupmu untuk kepentingannya Yesus, mau menyangkal diri, maka kamu berkata, lebih baik aku diam. Aku harus mengampuni. Aku tidak boleh marah. Orang tua dengan anak, ketika mungkin kau melihat anakmu yang begitu kurang ajar, kau ingin muntuk, kamu mengasihi bukan karena dia anakmu. Aku mengasihi karena kepentingannya Yesus. Jika kasihmu itu benar-benar bukan kasih karena kamu orang tua, tapi kasihmu karena kamu mengasihi Yesus, sehingga kamu tidak memberhalakan anakmu. Karena ada orang-orang tertentu yang terlalu overprotective dengan anaknya, sehingga sedikit-sedikit anaknya tidak boleh ini, tidak boleh itu, takut ini, takut itu. Dan akhirnya memberhalakan. Kadang-kadang saya pernah ketemu orang yang karena demi keluarga, demi anak, demi istri, tidak mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Itu terjadi. Nah, ini yang kita harus tahu, bukan lagi hidup untuk kepentingannya sendiri, melupakan. Berarti ini aktif. Anda mesti melupakan. Ada yang masih belum menikah, punya pacar, jangan jadikan pacarmu berhala. Kamu mesti belajar, oke, kamu mencintai, mengasihi pacarmu untuk kepentingannya Yesus, sehingga kamu bisa sopan. Tidak ingin memiliki sebelum waktunya. Nah, sekarang kan orang kan cinta jadi berhala, jadi ini milikku, segala-galanya. Salah, berdosa itu di hadapan Tuhan. Kita harus mengasihi karena Yesus, bukan karena dia cantik,
Yang milikmu bukan. Yang belum milik kita. Yang milik Yesus. Jadi Tuhan mau Anda dan saya itu mengikut Yesus itu melupakan kepentingannya sendiri, apalagi harga diri. Kepentingan kan bicara tentang egois, harga diri. Ketika Anda mau ikut Yesus, Anda harus siap melupakan kepentinganmu sendiri, walaupun itu rugi. Nah, itulah yang namanya Anda mau ikut Yesus. Ketika disakiti, ya harus mau mengampuni. Loh Pak, dia ini, ya harus. Kamu mau ikut gak? Kamu gak mau ikut? Ya silahkan, benci. Tapi kalau kamu mau ikut, ya kamu harus. Dikatakan harus di sini. Harus. Tuhan bukan ngomong boleh atau tidak. Harus. Harus itu berarti mutlak. Tidak ada tawar-menawar. Nah, seringkali banyak orang Kristen tawar-menawar. Kenapa bisa begitu? Karena punya kepentingan. Tuhan, dia itu jahat banget. Aku sakit Tuhan. Benci aku sama dia. Dah, biarin aja aku benci Tuhan. Aku ngaku tapi tidak salah wajahnya lagi ya Tuhan. Kamu nggak bisa. Kamu harus sangkal diri, walaupun hatimu tergores. Bekerja, Anda ingin sukses, tapi untuk Tuhan. Berarti bekerjamu untuk mau sukses untuk Tuhan, dari caramu masih benar. Ketika engkau diperhadapkan dengan cara-cara yang nggak benar, semua orang juga begitu. Mulai benar Tuhan, semua orang juga begitu, masa aku nggak boleh begitu? Lo katakan tidak boleh. Dagingmu tergores, sakit. Kamu harus meniti dengan pelan-pelan untuk menuju sukses. Orang lain dengan cepat, jus. Dan kamu sih bodoh, siap sakit. Itu orang yang melupakan kepentingannya sendiri. Mertua menantu, suami istri, itu harus belajar melupakan kepentingannya sendiri. Kamu mesti mengasihi bukan karena kamu atau orang itu baik, bukan. Kalau kamu mengasihi karena Yesus, mau jahat mau baik, kamu tetap kasih. Karena bukan karena dirimu, karena Yesus, kepentingannya Yesus. Ketika orang-orang yang belum menikah masih pacaran, kamu akan belajar menjaga pasangan. Kamu gak akan nodai dia, karena kamu mau melakukan untuk kepentingannya Yesus. Kamu mau supaya Yesus dipermuliakan lewat pacaranmu. Jadi ini loh, kita harus tahu ini. Seringkali banyak orang Kristen mengabaikan kepentingannya Yesus, melupakan kepentingan Yesus, meningkatkan kepentingannya sendiri. Pokoknya kalau itu nggak untung, aku nggak mau. Kalau seandainya rugi tapi bisa mempermuliakan Yesus, kenapa enggak? Tuhan, dia itu jahat banget loh Tuhan. Suamiku dulu selingkuh loh Tuhan. KDRT lagi. Masa aku harus tetap tahan Tuhan? Ya, resiko. Kamu mau nggak hidup dalam kepentingannya Yesus? Waduh Pak, susah ya, susah. Susah. Ikut Yesus itu nggak gampang, susah. Susahnya di mana? Halo. Kalau masih miskin, nggak punya apa-apa, rata-rata orang masih bisa ikut Yesus. Tapi kalau sudah di sini, berapa banyak orang yang mengundurkan diri? Ya. Orang nggak nyadari.
Ya pikirnya gitu, oh aku tetap percaya Yesus, agamamu Kristen. Mungkin Anda berkata, wah aku percaya, pindah gereja. Benar nggak? Ketika hatimu nggak benar, ketika kamu hidup di dalam ketidakbenaran, kamu adalah orang-orang yang mengundurkan diri. Golongan orang yang mengundurkan diri, artinya nggak mungkin selamat. Orang yang murtad itu, sesat itu kan yang ini, yang apa, yang kelihatan sesat, unggul. Hatimu nggak benar itu sesat. Murtad tuh. Orang kadang-kadang sudah sesat, sudah mengundurkan diri, tapi nggak sadar. Dan kadang-kadang orang-orang di sekitar ini kan nggak tahu. Dipikirnya sekedar mendukung, unggul. Seringkali orang sesat tapi nggak sadar. Makanya Tuhan itu mau Anda dan saya sangkal diri supaya jangan sesat. Sesuatu yang mendukakan hati engkau, kata no, aku mau tetap menyenangkan hatimu. Aku lebih baik rugi daripada aku mendukakan hatimu. Nah itu namanya Anda itu mau dalam tracknya, jalurnya Tuhan. Hati-hati loh. Orang kadang-kadang untuk kepentingannya sendiri mengabaikan kepentingannya Tuhan. Dia nggak peduli, itu nyakiti yang kita baca nggak peduli. Pokoknya. Nah udah pokoknya kan susah. Ya. Makanya Tuhan itu tidak butuh kehebatan kita, tapi ketaatan kita. Jadi Tuhan nggak butuh kamu hebat, Tuhan nggak butuh. Yang Tuhan butuh itu apa? Ketaatan. Apakah kamu mau taat atau tidak? Bagi Tuhan gini, mau suksesnya sesukses apapun, ya bagi Tuhan, aduh, kalau kamu nggak taat ya nggak ada arti. Coba, itu kan gambaran orang tua sama anak. Coba kalau Anda punya anak sukses, kaya raya, hidupnya berlimpah dengan emas, berlian, permata, tapi sama Anda orang tua kurang ajar. Seringkali orang tua untuk kamu nanti jadi miskin. Waduh. Kenapa? Karena orang tua merasa begini, kamu mau kaya bagaimanapun gak ada artinya kalau kamu begitu. Dan Tuhan juga sama, mau sehebat apapun Anda, mau sekaya apapun, seahli apapun, kalau kita ini tidak taat itu percuma. Nol, bagi Tuhan nol. Yang Tuhan butuhkan adalah ketaatan kita. Nah, untuk bisa taat, Anda harus mulai dengan mengasihi. Nah, firman Tuhan ngomong, coba sama-sama baca 2-3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Karena begini, ada orang percayanya sama Tuhan emosi, berdasarkan mood. Contoh. Ada orang yang datang ke tempat ini misalnya sakit, terus disembuhkan, wah dia percaya. Tapi dalam perjalanan hidupnya mulai tidak percaya lagi. Karena apa? Merasa ini, kok ikut susah ya? Berdasarkan mood. Jadi kalau orang hidup itu moodnya kalau baik ya baik, kalau moodnya lagi buruk ya buruk. Ini percaya emosi. Nah makanya taatnya tuh taat emosi juga. Kalau aku lagi diberkati, haleluya puji Tuhan. Lagi ngalamin masalah, puji Tuhan apanya? Yang keluar adalah omelan semu-semu. Percayanya emosi. Nah Tuhan maunya itu kita percayanya itu konsisten. Taatnya itu konsisten. Nah itu harus mulai dari yang namanya mengasihi. Kalau Anda nggak mengasihi, nggak bisa.
Kita perlu mengasihi. Lah, bagaimana cara mengasihi? Kalau Anda mau mengasihi, Anda harus mau menggores jiwamu. Mengasihi berarti Anda mesti siap jiwamu teraniaya. Karena mencintai itu bukan mencari kebahagiaan. Mencintai adalah siap untuk menderita. Saya tanya sama ibu-ibu, yang waktu Anda hamil, Anda mengasihi anakmu di dalam kandungan, tapi menderita enggak? Waktu melahirin menderita enggak? Waktu didik menderita enggak? Waktu besarin menderita enggak? Semuanya penderitaan. Suami-suami, istri-istri, ketika kamu mau mengasihi suamimu, mengasihi istrimu, menderita enggak? Dengar baik-baik. Seringkali orang dengan Tuhan nuntut kebahagiaan. Sadar nggak? Ketika kamu mau mengasihi, harus siap gores hati, gores jiwamu. Kalau nggak bisa. Tapi kenapa Tuhan ngomong? Kalau kamu mau ikut aku, mau mesti sangkal, lupakan kepentinganmu. Anak dengan orang tua dengan anak. Kau mesti melupakan kepentingan ego, mertua menantu. Kau yang mungkin punya kekasih dalam pekerjaan, kau mesti lupakan loh egomu. Suami istri, engkau mungkin suamimu itu mengecewakan. Ingat, kamu tuh mesti mencintai istri. Mungkin suamimu mengecewakan, istrimu mengecewakan. Kau tidak lagi berkata, aduh aku kecewa. Tidak boleh. Karena kamu mencintai. Hatimu nggak boleh sakit. Harus ngampuni. Kamu mencintai. Mencintai itu siap menderita. Kalau kamu nggak siap menderita, ya jangan mencintai. Kamu mencintai Tuhan tapi nggak mau menderita, disakiti sedikit marah, terus ikut jalan dunia. Kamu nggak siap ikut Tuhan. Itu namanya kita sudah nggak mencintai Tuhan. Kita mesti siap untuk mencintai Tuhan, tapi siap untuk menderita. Kalau Anda nggak siap menderita, nggak bisa. Orang yang punya kekasih belum menikah, siap menderita. Coba orang yang punya pacar, jangan dipikir bahagia terus. Enggak. Awalnya iya, 1 bulan mungkin. Setelah selanjutnya, waduh, penderitaan. Menjaga kekudusan itu penderitaan. Bekerja, Anda mesti tunduk sama otoritasmu. Mungkin teman-temanmu lakukannya nggak baik, kamu mau benar, dibully sama temanmu. Karena kamu mau baik, mau benar. Waduh, itu tidak mudah, menderita. Karena kamu mencintai Yesus. Nah ini loh, kita ini mesti mau taat. Kalau Anda nggak mau taat, Anda bisa. Nah, untuk bisa taat mesti mencintai. Kalau Anda nggak mau mencintai, gimana Anda bisa? Nah, banyak orang Kristen itu, maaf katanya, tersesat itu di gereja. Kenapa? Karena nggak siap menderita. Apalagi kalau sudah gesekan itu, waduh, nggak berani untuk menderita. Anda harus siap menderita. Kalau nggak siap menderita, nggak siap jadi Kristen. Menderita apa? Menderita di sini. Untuk apa? Untuk kekekalan. Makanya di tempat ini saya selalu kembangkan terus tentang kekekalan, supaya Anda tahu hidupmu dulu, setiap langkah hidup kita itu kekekalan loh.
Apa yang kamu lakukan itu menentukan kegagalan kelak nanti loh. Jangan main-main loh. Apa yang kamu ucapkan itu menentukan kegagalan. Karena Tuhan ngomong gini, kamu akan dihukum untuk perkataan dan perbuatanmu. Jadi setiap langkahmu ini, perbuatanmu ini, ingat, dicatat Tuhan untuk kegagalan. Omongan kita dicatat Tuhan untuk kegagalan. Makanya kalau kita ini, kalau kita salah, cepat-cepat minta ampun, bereskan. Jangan kita mikirnya itu kepentingannya kita, jangan. Kita mesti memikirkan kepentingannya Tuhan, suami, istri. Kalau ada masalah, bereskan, cepat-cepat. Dan kalau suamiku begitu, ya Pak, istriku kok begitu terus? Ya itulah, kamu siap menderita enggak untuk Tuhan? Kalian orang nggak siap. Mikirnya ikut Tuhan itu, ya ini sesatnya. Oh pasti berkat-berkat loh, salah. Janji Tuhan itu bukan di dunia ini. Berkat tetap ada, Tuhan nggak mungkin. Dia kan Bapak kita. Biarkan Anda itu nggak bisa makan. Burung udara aja dikasih. Bunga aja dipelihara. Masa kita nggak dipelihara? Mungkin. Pasti dipelihara. Nah, sekarang pertanyaannya, mau nggak kamu mengasihi Tuhan? Karena mengasihi Tuhan itu mesti menderita. Jadi tidak mungkin kamu mau mengasihi Tuhan mencari kebahagiaan, itu nggak mungkin. Karena kebahagiaan itu nanti, katanya. Kebahagiaan itu nanti di surga. Itu nanti pasti. Dan sekarang di dunia ini ya menderita. Karena firman Tuhan jelas ngomong. Kenapa menderita? Karena kita nggak boleh bersahabat dengan dunia, pemikiran dunia, perasaan dunia, nggak boleh. Nah, dunia berkata kalau kamu disakiti ya kamu balas saja. 1 kali, 2 kali, 3 kali ya jangan. Oh cukup. Kalau temanmu begitu ya kamu kompromi boleh. Itu dunia. Tapi ketika kita bicara kebenaran itu nggak bisa. Kayaknya kita ini mesti belajar di sini. Ya, maka saya tulis di sini, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh inilah yang membuat siap untuk menderita untuk Dia, sehingga rela mematikan hal-hal yang menyakiti hatinya, mematikan segala sesuatu yang duniawi. Anda mesti siap loh mematikan segala sesuatu yang menyakiti hatinya. Ya, menyakiti hatinya. Ada pekerjaanmu, untung pekerjaan, tapi dosa. Anda mesti berkata loh, menderita enggak? Menderita. Anak dengan orang tua dengan anak. Orang tuamu salah, marahin kamu di depan umum. Anak pasti. Tapi karena kamu mau mencintai Yesus, kamu diam dan berkata, Tuhan, aku mau mengasihi kamu. Apa-apa tidak malu. Aku mau nurut dengan perintah, hormati orang. Aku mau ngampuni. Orang tua dengan anakmu ngakal banget. Pergi dari rumah, balik. Rasanya kalau balik pinginnya, tak usir aja, anak kurang aja. Tapi karena kamu mengasihi Yesus, kau tetap dengan tangan terbuka, kau menerima, kau memeluk. Karena kamu lakukan itu untuk Yesus. Kamu mudah. Mertua menantu, biasanya mertua sama menantu, ya kalau udah yang perempuan itu yang susah. Ada mertua lihat, kok menantuku kok menjauhkan anakku dari aku ya, kok jengkel. Menantu mulai disakiti sama mertua, anaknya mulai diadu sama menantunya sendiri, mertuanya ngadu.
Tapi seorang menantu yang takut Tuhan, yang mencintai, yang berkata, Tuhan, aku mau ampuni mertuaku, aku mau tetap baik sama mertuaku. Mungkin ada menantu yang jahat sama mertua, mertuanya berkata, Tuhan, aku mau mengasihi menantuku. Dalam pacaran, tidak punya kekasih, Anda menjaga kekudusan. Orang dunia bilang, oh nggak apa-apa, kumpul kebo. Itu zaman modern ini sudah, itu gaul. Itu waduh pagi, hebat, itu nggak usah kumpul kebo. Tapi ketika Anda berkata, aku mau mencintai Tuhan, aku nggak mau sentuh sesuatu yang berharga sebelum waktunya. Nah, itu yang benar. Bahkan ketika dia punya kekasihnya itu mendukakan, membuat dia menjauhkan diri dari Tuhan, dia berkata, aku nggak mau sama kamu. Gas, karena mencintai, siap menderita. Karena tahu itu menyakiti, Anda siap untuk tidak lakukan untuk Yesus. Oh, sebagai seorang suami, seorang istri, ketika disakiti terus-menerus, engkau tetap bertahan, tetap berdoa, tetap benar, tetap mengasihi Yesus. Oh tidak berontak. Maka membiarkan dirimu untuk, ya tak apa-apa, menderita. Lupa itu bodoh, nah itulah. Kayaknya firman Tuhan ngomong, Injil itu kebodohan bagi manusia. Ini kalau itu Tuhan berarti menderita Pak, iya. Kebodohan. Nah, sekarang, zaman sekarang, siapa yang mau bertahan? Mungkin seorang istri lagi masak, pikirnya suami pulang kerja masak, terus rumah diberesin, suami pulang ngomel, rumah kok kotor, anak kok tidak diberesin, makan asin, waduh, sakit kan istri. Tapi harus mau ampuni, berkati, mesti mau tetap dengan senyuman. Mungkin seorang suami, mungkin istrinya juga kerja, punya penghasilan lebih, suaminya penghasilannya kurang, istrinya bilang, suami nggak berguna, itu aja nggak bisa. Nah, suami harus tetap apa? Mengasihi, menjaga perkataan. Kadang-kadang seorang suami atau istri, waduh jelek-jelekan suaminya, jelek istrinya, no. Ngomongin istrinya, ngomongin suaminya di depan anaknya tuh papamu, tidak boleh. Itu Anda mendukakan Tuhan, bukan mendukakan suami. Ya itu mendukakan suami, tapi lebih lagi Anda mendukakan Tuhan. Itu nggak boleh. Menderita nggak? Menderita. Itu sangat menderita. Makanya saya mau katakan, kalau Anda mau mencintai Yesus harus mau menderita. Seperti contoh, ya bayangkanlah yang paling simpel, yang paling mudah dimengerti, anak. Yang di sini yang punya anak, yang belum punya anak nggak tahu ya, nanti kalau udah punya anak baru merasain. Mencinta itu menderita. Mencinta itu menderita. Kenapa? Anak kamu lahirin, didik menderita. Gak usah jauh-jauh yang baru punya anak lah. Lahirin umur 0 sampai 1 bulan, setiap 3 jam bangun nyusui, menderita. Jangan pikir, coba ditanya ibu-ibu, ya rasanya ya jengkel, kadang-kadang marah sama kamu tuh lo gak mau tahu tuh, ya karena menderita, sakit. Nah, tapi kenapa melakukan itu? Cinta. Betul gak? Coba, udah dididik, dikasih makan, dimasak enak-enak, dikasih makan, disuapin, dibuat. Waduh, marah, tapi tetap disuapin. Nah kenapa? Cinta. Udah besar, sudah dididik, bagus-bagus, udah besar, dikasih tahu malah mendelik, bantah.
No, menderita lagi nih orang tua. Tapi itulah mencintai. Ingat baik-baik, kalau kamu mau mencintai Tuhan, kamu gak siap menderita, kamu gak pantas. Aisyah, menderitanya apa? Menderita untuk benar di hadapan Tuhan. Siap untuk jiwanya teraniaya, siap untuk jiwanya tergores, siap untuk sengaja menggores hati itu sengaja loh. Coba ibu-ibu saya tanya, punya anak menderita enggak? Menderita Pak, iya. Kenapa kamu mau punya anak? Ya sengaja Pak. Mana ada seorang ibu punya anak enggak sengaja? Semuanya sengaja. Kenapa? Karena rindu. Itulah namanya menggores. Sengaja. Orang lain berbuat dosa, orang lain berbuat salah, semuanya bilang, oh itu benar, kita tahu itu salah. Kita berkata sengaja, itu salah. Aku mau yang benar. Oh itu menggores jiwa. Kenapa? Menggores hati. Orang yang bilang, kamu bodoh. Anak-anak muda yang suka main game, coba belajar menggores. Sekali-sekali satu hari gak main game, coba. Bisa mati gak? Gores kok jiwamu. Gores, jiwa ini digores. Anda gak mau gores jiwamu, ya Anda sebenarnya sedang memundurkan diri. Nah, kalau begitu ngapain Anda jadi Kristen kalau nggak berani menjalani hidup sebagai seorang Kristen? Ini loh. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasihkan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah ada. Jadi kalau kamu mengasihi dunia, apa yang ada di dalamnya, mengasihi dunia, keinginan-keinginan dagingmu, keangkuhan hidupmu, mengasihi keinginan matamu. Orang Kristen kalau jadi orang Kristen, mata itu kalau dia pria dan wanita cantik itu satu bukti dua itu harus dimatikan. Harus dimatikan. Nah itu sakit. Keangkuhan hidup. Ketika kita ini, merasa sudah, hidupku udah berhasil. Inginnya kan sombong. Tapi keinginan sombongnya dimatikan. Gak boleh. Sakit gak? Sakit. Nangis sama Tuhan, kok sombong. Makanya kita ini coba belajar. Bersaksi itu gak usah bersaksi yang hebat-hebat. Orang yang dengar jadi minder. Kesaksian, itu ya berikut Tuhan. Coba bersaksi itu coba tentang kegagalan itu Tuhan. Terus aku bangkit. Supaya orang tuh yang mendengar tuh juga diberkati. Ternyata orang Kristen pun juga bisa gagal ya, tapi mau bangkit, akhirnya bisa berhasil. Jangan kesaksian, aku dulu sakit disembuhkan, puji Tuhan. Orang jadi mikir, aku sakit gak sembuh-sembuh gimana ini? Coba yang sakit bersaksi, aku sakit, tapi di dalam sakitku aku tetap percaya sama Yesus. Disembuhkan? Enggak. Loh, kenapa kamu tetap percaya? Karena aku percaya Yesus baik. Yesus kasihnya hebat. Kalaupun aku sakit, hatiku tetap damai ketika aku percaya Yesus. Wah, orang tuh terberkati. Wah, dia yang sakit aja masih percaya, masa yang sehat tidak percaya? Jangan kesaksian yang hebat-hebat. Kayak bangun pagi doa waktu jam 4 pagi setiap hari. Buat apa? Hidupmu gak berubah. Coba kita kesaksian itu yang memberkati orang. Aku dalam 1 minggu ini waktu aku gagal, aku sempat berbohong. Yuk teman-teman tolong doakan saya. Nah itu kan membangun. Aku pengen bangkit, aku mau bertobat. Loh orang tuh, ini namanya orang yang siap menderita.
kita ini harus belajar mengasihi Tuhan. Mengasihi. Coba suami-suami punya kelemahan, ngomong sama istrinya. Panggilnya apa? Ma, atau sayang, atau Mi, aku ini punya kelemahan. Aku kalau lihat wanita kok begitu ya, tolong doakan. Berani enggak? Atau istri-istri ngomong sama suaminya, hatiku tuh kok iri-iri terus ya, sukanya ngomongin orang terus. Tolong Pak, aku didoakan. Itu menderita loh. Berarti enggak orang itu menderita? Ngaku aja sudah menderita. Ayo, jangan mengasihi dunia. Berarti siap mencintai, berarti siap menderita. Mari kita sama-sama belajar untuk aku mau siap. Aku harus siap menderita. Bukan menderita karena nggak punya apa-apa. Menderita di dagingku, aku harus matikan loh. Kalau itu tidak berkenan, itu duniawi. Firman Tuhan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Katakan matikan. Kalau itu sesuatu yang cabul, sesuatu yang apa ya, yang najis, yang kotor, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakan, matikan. Yang tahu kan Anda, diri kita sendiri. Di dalam dirimu ada monster itu mau bangkit, matikan. Supaya Anda bisa mencintai Tuhan. Kalau Anda nggak mau matikan, tidak bisa mencintai Tuhan. Itu akan kontrol kita, dan itu akan menyebabkan murka Allah. Maka dari itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti belajar di sini. Jangan biarkan harga dirimu lebih tinggi daripada Yesus. Jangan. Seringkali kalau kita sudah disakiti, dihina, kita nggak terima. Kita merasa kok dihina ya, dipermalukan. Mari kita belajar tuh, ya Tuhan, tolong aku. Karena aku tahu aku mencintai Engkau. Lebih baik aku menangis di hadapanmu karena penderitaan ini, supaya Engkau memberi aku kekuatan, daripada aku membalas orang itu walaupun aku mampu. Karena aku tahu Engkau membela, dan itu tidak mudah. Ketika mungkin suami istri sedang berkonflik, bertikai, memilih untuk diam, memilih untuk tetap bertahan, menangis di hadapan Tuhan. Ya seharusnya aku bisa cerai, tapi aku nggak mau lakukan karena aku mencintai Tuhan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar istimewa jaga kekudusan. Untuk anak-anak muda yang mungkin kau sudah punya kekasih, jaga kekudusan. Jangan menginginkan, Anda kutip ya, seks sebelum waktunya. Dengar baik-baik. Karena kamu mencintai Tuhan. Anak muda yang kau mungkin suka main game, dengar baik-baik. Kalau game itu bisa menjauhkan kamu dari Tuhan, lebih baik kamu berhenti daripada akhirnya kamu jauh dari Tuhan. Kalau kamu punya teman-temanmu itu menjauhkan kamu dari Tuhan, lebih baik kamu tidak usah kumpul. Kalau misalnya itu bisa mendukakan hati Tuhan, Anda yang tahu. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, yuk
Hidup kita ini sudah bukan lagi main-main. Kita sudah mau serius. Gereja di tempat ini kita mau serius. Jemaat di tempat ini kita mau serius. Jangan lagi main-main dengan hidup kita. Kalau seandainya aku harus tersakiti karena aku harus mau mengampuni, lakukan itu untuk Tuhan. Kita mesti stop dengan main-main. Karena ini sudah bukan waktunya untuk main-main. Kita harus siapkan diri benar-benar. Supaya jangan sampai kita ini justru tertolak di mata Tuhan. Itu namanya kita menggembleng diri. Paulus katakan, aku menggembleng diriku supaya sesudah aku memberitakan Injil, jangan sampai aku ditolak. Hari ini demi kasih Kristus saya mau katakan, stop untuk bermain-main. Stop untuk peduli dengan harga dirimu. Stop untuk peduli dengan kepentinganmu. Sekarang mulai berkata, Tuhan, aku mau hidup untuk kepentinganmu. Ajar aku memahami apa yang kau ingini, supaya aku bisa menyenangkan hatimu, supaya aku siap. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.